Bapak Ibu Saudara, khususnya bagaimana kita bisa menjawab kebutuhan gereja lokal dalam hal misi, khususnya menjangkau kaum Kedar dan Nebayot. Dan saya akan kasih waktu kurang lebih Pendeta Evert Wenas akan memberikan penjelasan kurang lebih 60 menit. Setelah itu kita akan tanya jawab Bapak Ibu. Dalam tanya jawab ini kita akan bisa dengan cara Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada narasumber dengan angkat tangan, ataupun Bapak Ibu boleh saudara lewat chat di dalam Zoom kita ataupun di grup WhatsApp kita. Ya, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, ya saya serahkan kepada Pendeta Evert Wenas. Silakan Pak Evert, Tuhan memberkati Bapak. Oke, terima kasih Pak Pendeta Ferdinand. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, terima kasih pertama-tama untuk kesempatannya. Saya yakin bahwa setiap daripada kita mempunyai keunikan masing-masing, talenta masing-masing, yang masing-masing kita bisa sharing. Saya nggak lebih hebat daripada Bapak Ibu semua. Saya percaya kita semua adalah wakilnya Tuhan untuk kita bisa saling membagi bagaimana Tuhan bisa bekerja lewat hidup kita, dan kita saling istilahnya belajar satu sama lain. Ya, di lain kesempatan saya percaya bahwa saya akan belajar juga daripada Bapak Ibu. Nah, sudah disampaikan ya tentang tentang sedikit daripada pelayanan saya, apa yang saya lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema saya pada malam hari ini adalah tentang memaksimalkan potensi umat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Ferdinand ya, sebagian daripada pelayanan yang saya lakukan bersama-sama dengan tim di sini, dan doa Sebentar Pak Evert. Bapak Ibu, saya mohon yang belum di mute, tolong mohon di mute karena suaranya terdengar berisik ya. Jadi saya minta di mute ya, karena suaranya tidak akan terganggu ya. Ya, mungkin dari adminnya, hostnya bantu untuk mute kan. Nih coklat lumek telu situ di. Oke, makasih admin. Oke, kita kembali lagi ya bicara tentang memaksimalkan potensi umat di sini. Ya, saya yakin bahwa setiap orang itu, setiap jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan, mereka mempunyai panggilan hidup, karunia yang Tuhan telah berikan kepada mereka masing-masing. Nah, kita akan mulai saja ya, tapi mungkin pertama-tama kita doa dulu kali ya. Itu tadi belum doa. Doa ya, Tuhan Yesus pimpin pembicaraan kami, dan biar tidak ada gangguan signal, dan biarlah ya Tuhan apa yang kami pelajari bersama kami bisa diskusikan, dan kami bisa mengambil hikmah dari semua ini, dan kami bisa melakukan apa yang Kau mau di dalam hidup kami. Terima kasih, pimpin juga hamba-Mu dan juga pimpin setiap daripada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam saya melakukan pelayanan di gereja saya ya, tapi sebelum saya bicara tentang itu, ya jadi saya mau kasih tahu bahwa jemaat yang saya gembalakan itu ya sekitar 250-an orang. Ya, tetapi kami mempunyai beberapa pelayanan yang dimana pelayanan tersebut tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferdinand memberikan dampak kepada tempat-tempat lain. Sebenarnya tadi bukan cuma di Sulawesi Selatan tapi seluruh Sulawesi. Bahkan pelayanan kami memberikan dampak kepada bangsa-bangsa. Nanti saya akan berikan mempresentasikan kepada kita semua. Nah, di dalam melakukan pelayanan tersebut, ini yang menjadi kunci daripada dasar daripada pelayanan kami. Jadi yang pertama, waktu kita bicara mengenai memaksimalkan potensi umat, yang menjadi pertanyaan kepada hidup saya pada saat itu dan kepada gereja yang digembala oleh saya dan tim penggembalaan adalah apa sih yang menjadi dasar daripada pelayanan kita?
Nah, saya dulu punya mimpi jadi pendeta yang punya jemaat ribuan, punya gedung gereja yang besar, ya, dan mempunyai menjadi jemaat yang dinamis, mempunyai cell group, dan saya yakin bahwa tapi saya diingatkan oleh Tuhan, ya, tentang ayat Tuhan ini yang Tuhan bagikan kepada kita semua. Yang saya ingat waktu itu Pak Budi di BIP juga dia bagikan soal ini, Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, ya, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ya, kalau bangsa di sini kalau dalam bahasa aslinya itu etni, ya, atau suku bangsa, yang dalam bahasa Indonesia menjadi etnis. Jadi Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua suku bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, kita semua tahu ayat ini Yesus katakan waktu murid-muridnya tanya kapan waktunya akan tiba, ya, kapan istilahnya dunia akan kiamat, dunia akan berakhir, dan Yesus menjawab ini bahwa Injil Kerajaan ini harus terlebih dahulu didengar oleh semua suku bangsa. Ya, di sini saya dulu waktu di BIP, ya, Pak Budi jelaskan soal ini, bagaimana supaya suku-suku bangsa yang ada di dunia ini harus mendengar akan Injil Tuhan. Di dalam Matius 28 kita juga tahu ini ayat yang menurut saya sudah menjadi ayat hafalan buat kita semua, karena itu jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, ya. Jadi kita tahu bahwa semua bangsa di sini adalah semua suku bangsa. Nah, di sini Tuhan bicara sama saya dan di gereja yang kami gembalakan. Ya, apakah benar-benar pelayanan yang kita lakukan itu, apakah gereja yang kita gembalakan benar-benar serius menjangkau suku-suku bangsa? Atau yang kita lakukan hanya sekedar supaya ada orang bertobat, kita layani, dan kemudian mereka istilahnya masuk ke gereja kita, dan kemudian kita muridkan dan menjadi anggota gereja. Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan yang serius yang kami lakukan di dalam pelayanan kami. Nah, berdasarkan itu kita bahwa di dunia ini nih ada sekitar 17.000 suku bangsa. Dan dari 17.000 suku bangsa tersebut ada 7.000 suku bangsa yang sampai saat ini dikategorikan sebagai suku terabaikan. Ya. Nah, nanti saya akan berikan definisi daripada suku terabaikan dan mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar akan suku terabaikan tersebut. Dan kemudian populasi daripada orang di dunia itu ada 7,6 miliar, di mana suku terabaikan ini populasi yang suku terabaikannya adalah 3,15. Dalam pengertian ada 41,5% orang-orang yang hidup di dunia ini yang dikategorikan sebagai suku terabaikan. Nah, definisi suku terabaikan adalah, ya, suku yang dimana penduduknya itu kurang dari 1% adalah orang percaya. Lagi, suku terabaikan adalah penduduknya, suku tersebut penduduknya kurang dari 1% orang percaya. Dan bukan cuma itu, tetapi mereka juga tidak punya akses. Maaf, di sini seharusnya tidak punya akses, bukan punya akses. Akses untuk dengar Injil. Jadi saya berikan contoh seperti di Sulawesi Selatan, ya, di tempat di mana saya bermukim, saya di Makassar. Ya, penduduk yang ada di Makassar itu ada sekitar 8 juta. 1 juta orang Kristen. Nah, tetapi dari 1 juta tersebut, ya, masih banyak suku bangsa di Makassar, di Sulsel, yang sebenarnya ini ada 13 suku bangsa. Yang 13 suku bangsa ini tidak punya akses untuk dengar Injil. Nah, mungkin untuk orang-orang Makassar, ya, yang tinggal di kota Makassar, di Bugis, orang-orang Bugis yang tinggal di kota Bugis, mereka mungkin punya akses untuk dengar Injil karena ada gereja-gereja dan orang Kristen.
Ya kalau saya nyetir keluar dari kota Makassar, masuk ke sebuah kabupaten yang namanya Goa, masuk ke kabupaten yang namanya Maros, dan sepanjang perjalanan ke Takalar dan ke kabupaten-kabupaten yang lain, saya akan menemukan bahwa tidak ada sama sekali yang namanya gedung gereja, dan juga sama sekali tidak ada sama sekali orang-orang percaya yang hidup di tengah-tengah daripada orang-orang yang tidak percaya. Nah, saya yakin beberapa dari Anda pasti pernah ke Toraja lah ya, ke Sulawesi Selatan, dan mungkin Anda pernah melakukan pelayanan di Toraja ya. Nah, dari Makassar ke Toraja itu kita melewati beberapa kabupaten. Yang mirisnya adalah di Toraja kita terus-menerus memborbardir orang-orang Toraja yang notabene adalah mayoritas adalah Kristen, dan kemudian kita mencoba untuk memuridkan mereka, baru mereka bertumbuh. Tetapi perhatian gereja dan orang Kristen tidak ada sama sekali kepada suku-suku bangsa yang hidup di antara Makassar dan Toraja. Kalaupun gereja pergi katakanlah ke sebuah kota yang istilahnya kota tersebut mayoritas adalah sepupu kita. Kita pergi paling ya melayani di gereja juga, melayani di daerah orang Kristen juga. Sementara di tempat-tempat yang tidak ada gerejanya, tidak ada orang percayanya, orang Kristen sepertinya ya itu nantilah kehendak Tuhan saja. Nah, inilah yang menjadi dasar daripada pelayanan kita. Kita nih benar-benar serius nggak sih benar-benar mau melihat Indonesia bertobat. Nah, ini yang membuat kita berpikir bagaimana caranya untuk kita bisa membawa suku-suku bangsa ini untuk mengenal Tuhan. Hanya dari pertanyaan tersebut, disitulah Tuhan rupanya memaksimalkan potensi daripada jemaat yang ada. Kami berkhotbah tentang menjangkau suku terabaikan, kami berkhotbah untuk bagaimana kita bisa membawa orang-orang yang mengenal Tuhan, kita berbicara tentang bagaimana kita masuk ke daerah-daerah yang tidak ada orang percayanya, kita tantang jemaat untuk mendoakan akan daerah-daerah yang tidak ada orang percayanya, kemudian kita juga istilahnya memberi juga untuk daerah-daerah yang tidak ada orang percayanya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan satu saat daerah tersebut ada orang percayanya. Kalau kita nggak pernah bergerak ke arah sana, kapan lagi? Siapa lagi? Oke. Nah, saudara, Indonesia itu ada 17.500 pulau dengan 800 suku bangsa, ada 75.000 sekian desa. Dan mirisnya berdasarkan data tahun 2008, 2009 itu ada 75.000 gereja. Jadi andai kata satu desa itu ada satu gereja, maka seharusnya seluruh Indonesia itu sudah dipenuhi oleh kabar baik. Ya, Injil kerajaan tersebut sudah tersebar, tetapi kenyataannya adalah ya berdasarkan data tahun 2008 hanya ada 23.000 desa di Indonesia yang ada gereja dan orang percayanya. Berarti ada 50.000 desa sekian yang masih belum ada orang percayanya sama sekali. Di Indonesia sendiri ada 164 suku terabaikan. Jadi 164 suku ini tidak ada akses sama sekali orang-orang untuk bisa dengar Injil. Ya, kalau di Makassar untuk orang istilahnya mendengar Injil, mereka bisa lah istilahnya mencari orang siapa nih yang saya bisa temui untuk saya bisa bicara tentang keselamatan. Tetapi di beberapa daerah tidak ada. Di kota besar sendiri seperti Makassar, walaupun ada akses untuk orang dengar Injil, belum tentu mereka ini bisa untuk bicara. Nah, saya masih ingat salah satu daripada pelayanan kami adalah penjangkauan kepada sepupu. Ya, kami tiap hari tim kami itu pergi pergi ke tempat-tempat di mana kami bisa memberitakan kabar baik, dan adalah satu anggota tim kami setelah seharian dia pergi ke sana kemari mencoba untuk bicara untuk PI ya kepada orang yang dia temui, nggak ketemu-ketemu dari pagi sampai sore, dia udah kecapean, kelelahan, dan dalam perjalanan pulang dia udah bilang, ya Tuhan udahlah hari ini memang nggak dapet orang, ya udah apa boleh buat. Waktu dia pulang tiba-tiba dia tersenyum kepada seorang ibu dan ibu itu tersenyum balik, dan senyuman ibu tersebut membawa
wanita ini yang merupakan, anggota tim kami akhirnya kunjungi ibu ini dan mulai bercerita, dan waktu bercerita, ditanya salah cerita, anggota tim kami ngomong sama ibu ini, "Bu pernah mimpi nggak tentang seorang yang pakai jubah putih?" Entah kenapa itu ibu nangis. Ibu itu nangis dan kemudian ditanya, "Bu kok kenapa nangis?" Dan ibu ini bilang, "Entah kenapa kamu tanya seperti itu, hati saya tiba-tiba rasa damai dan saya teringat mimpi saya yang lalu." "Mimpi apa, Bu?" Dan singkat cerita ibu ini rupanya beberapa bulan sebelumnya mimpi tentang didatangi oleh seorang yang berpakaian putih. Dan dia tanya sama mamanya bilang, "Ah kok cuma mimpi biasa itu." Nah singkat cerita ibu ini barusan jadi janda, dia pikir, "Oh mungkin ini calon suami saya berikutnya," pada saat itu. Tapi kemudian waktu kami tunjukkan dalam kitab Lukas bahwa Yesus berubah menjadi, bertransformasi pada saat itu, dan Yesus bicara tentang, bersama dengan Elia dan Musa, dan tiba-tiba dia tambah menangis, dan akhirnya dia hidupnya. Nah saudara ya, padahal dia ada di kota, akses dia untuk bisa dengar Injil sangat ada. Tapi apakah ada yang pernah datengin ibu ini? Nggak ada masalahnya. Masalahnya gereja kita cuma lebih tertarik untuk buat KKR, tapi kita nggak pernah untuk turun ke jalan dan memberitakan kabar baik. Nah saudara, jadi ini yang terjadi di Indonesia yang membuat kami bertanya-tanya bagaimana kita bisa membuat Indonesia untuk membawa kenal Tuhan. Dan rupanya dengan kita mempunyai dasar pelayanan yang demikian, yaitu pergi kepada suku-suku bangsa, rupanya itu menantang jemaat untuk, kita nih harus benar-benar potensi yang kita punyai, yang kita miliki dalam kehidupan kita, mari kita lakukan untuk Tuhan Yesus untuk menjangkau suku-suku bangsa. Bukan berarti orang-orang Kristen yang belum lahir baru nggak dijangkau juga, tetapi masih banyak yang belum dengar, yang perlu untuk dengar akan kabar baik tersebut. Jadi itu yang pertama, bagaimana kita memaksimalkan potensi umat kita, dasar pelayanannya apa? Apakah benar-benar jiwa, atau kita hanya sekedar membesarkan lebih banyak supaya lebih banyak jemaat, dan supaya lebih besar gedung, dan supaya lebih besar lagi istilahnya, orang-orang yang datang ke tempat ibadah kita. Itu yang membuat kami istilahnya membuat sebagian daripada jemaat kami tertantang dan mereka mengembangkan potensi mereka. Yang kedua yang kami lakukan adalah kami membantu individu-individu untuk menemukan panggilan hidup mereka. Tadi Pak Pendeta Ferdinand singgung salah satu pelayanan yang kami miliki adalah kami mempunyai panti asuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita bahwa waktu kami memulai panti asuhan kami ya, yang saat ini sudah berkembang pesat jadi 60 anak yang kami tampung dan sudah punya gedung sendiri dan tempat sendiri. Waktu kami memulai pelayanan ini, kami waktu itu kas di gereja kami per bulannya itu cuma 5 sebulan. Dan pada saat itu kami mulai menampung anak-anak, dan kami waktu itu, Tuhan suruh untuk memulainya. Dan rupanya memang orang yang mengepalai panti asuhan ini, memang dari dulu hati dan panggilannya adalah untuk anak-anak. Hati dan panggilannya adalah bagaimana dia, bisa membimbing dan mempunyai asrama untuk anak-anak. Dan memang dia berasal dari keluarga yang dimana bapaknya itu punya 2 istri dan ada 28 orang bersaudara. Jadi dia udah terbiasa dengan istilahnya dalam satu rumah itu ada banyak orang. Dan kemudian dia menemukan panggilan hidupnya ya bahwa dia memang pengen seperti itu, dan oleh anugerah Tuhan dan dari apa yang dia temukan dalam panggilannya kami membuka pelayanan ini. Nah, selain daripada panti asuhan, kami juga punya sekolah misi yang dimana sudah sekitar 100, lebih dari hampir 300 lah ya, yang sudah bersekolah di tempat kami dan kemudian kami utus. Sekolah misi kami dulu memang anak-anaknya itu ada yang lulusan SMA, tetapi belakangan dengan berkembangnya beberapa banyak sekolah Alkitab di seluruh Indonesia, sekarang di Indonesia tambah banyak sekolah Alkitab, tapi sementara sekolah Alkitabnya tambah banyak,
tapi porsi kuenya, maksudnya porsi kue adalah calon muridnya tambah sedikit, ya, tambah sedikit orang mau sekolah Alkitab. Ya, dan udah gitu sekolah Alkitab menawarkan untuk beasiswa ya. Jadi saingan kami tambah banyak, akhirnya kami dapat murid-murid yang nggak lulus SD, nggak bisa baca ya. Dan ya sedikit membuat frustasi juga sih ya. Tetapi saudara ya, walaupun demikian kepala sekolah yang kami punya ini, dia memang rupanya sejak dia kepala sekolah ini juga lulusan sekolah misi kami yang tahun pertama, dia rupanya memang dia lulus sekolah misi kami, dia tulis ya, mimpi saya, visi saya satu saat kelak saya akan menjadi direktur daripada sekolah misi, dan rupanya itu passion-nya dan memang itu panggilan hidupnya sehingga dia jalan berdasarkan panggilannya, dan singkat cerita dia meneruskan pelayanan ini, dan saat ini ya seperti saya katakan tadi ya, bahwa ada orang yang nggak bisa baca tulis atau mereka cuma lulus SD, tetapi sekarang mereka dipakai oleh Tuhan untuk pergi ke ladang misi. Itu yang kedua ya. Nah, cara yang lain kami memaksimalkan potensi umat adalah membantu mereka menemukan talenta dan karunia mereka ya. Nah, di sini kami ada sebuah pelayanan ya, pelayanan pertanian ya, yang jadi kepala pertaniannya ini yang pakai baju hijau namanya Heri. Ya, kalau Anda ngomong sama dia, Anda akan langsung tahu bahwa dia bukan pendidikan ya, cuma sampai kelas 2 SD saja. Ya, kelas 2 atau kelas 3 SD. Singkat cerita pada saat itu saya kirim dia dan beberapa temannya untuk belajar pertanian. Dan waktu dia belajar pertanian ya, yang ngajar dia terkagum-kagum. Dia bilang orang ini bukan orang biasa nih, orang pinter, cerdas dalam pertanian. Walaupun dia cuma lulusan kelas 3 SD dan itu terbukti. Dan memang ya dia orang yang cukup ahli saat ini walaupun cuma kelas 3 SD. Bahkan diadu dengan sarjana pertanian pun, tapi bukan soal teori ya, kita ngomong soal prakteknya ya. Ya dia belum tentu kalah, dia bahkan sempat bingung waktu calon-calon sarjana pertanian yang istilahnya magang di tempat dia kaget, kok ini calon sarjana pertanian nggak ngerti hal-hal seperti ini gitu. Cuma lulusan kelas 3 SD. Jadi saya menemukan bahwa ya satu hal yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita adalah menemukan yang merupakan talenta dan karunia daripada anak-anak yang kita bina. Ya. Nah, tentu caranya juga saya uji coba, saya saya khotbah di gereja, saya berikan pengajaran dan saya dorong mereka, ya kamu cobalah berbagai macam ilmu yang kamu bisa pelajari ya. Yang perempuan saya dorong untuk belajar buat kue, belajar komputer, belajar apapun, pokoknya kamu temukan apa yang menjadi panggilan hidup kamu ya. Ini contoh yang kedua. Dan yang lain yang kami lakukan juga adalah dorong mereka untuk terus berjalan dalam visi Tuhan ya. Nah, tadi disebutkan kita mempunyai pelayanan tunanetra ya. Saya masih ingat tahun 2009 ya, waktu kami baru awal mula, bukan 2009, 2007 waktu kami baru awal mula memulai sekolah misi kami ya. Saya ke Palu dan ketemu dengan satu orang yang netra, dia nggak buta dari lahir, tapi dia buta karena dia kecelakaan. Dan kemudian waktu saya ketemu dengan dia, saya tawarkan, kamu mau sekolah Alkitab? Saya tanya seperti itu. Kok keluar ya dari ini screen-nya? Kayaknya ada yang screen-nya di iniin. Halo? Mungkin operator bisa. Ini ya, di sini disebutkan yang screen sharing tadi. Oke, saya balik lagi ya. Ada yang kepencet. Oke. Nah, jadi saya ketemu dengan orang ini dan rupanya dia bingung kok. Dia bilang, kok Bapak kok tahu kalau saya mau sekolah Alkitab? Saya bilang saya nggak tahu, cuma ya kalau kamu mau datang ke sekolah Alkitab saya. Dan dia cerita, saya sebenarnya udah apply, udah daftar di beberapa sekolah Alkitab, semuanya tolak karena saya buta gitu. Ya singkat cerita ya dia datang, dia mau belajar ya. Ya pada saat itu saya nggak mikir resiko apa-apa, saya
ya orang mau sekolah ya kita bantu saja, tetapi kepala sekolahnya bilang gitu ya. Saya di gereja biasa dipanggil pastor, dia bilang, "Pastor gimana ini? Ini ngurus orang yang ngelihat aja repot, apalagi ngurus orang buta yang nggak ngelihat." Tapi intinya kita terus jalan dan selesai sekolah saya pikir dia bisa main musik, dia bisa jadi pemain musik saya dan saya berpikir kalau setelah dia bermain musik, ya dia bisa jadi pendoa syafaat saya. Maksud saya berpikir bagaimana supaya bisa memaksimalkan kehidupannya. Ya singkat cerita saya kirim ke sebuah gereja yang di mana di gereja tersebut ada menara doa 24 jam, saya kirim dia untuk ke sana. Tetapi sebelum dia ke sana, dia ketemu dengan tunanetra yang bisa komputer dan dia bilang, "Pastor saya pengen nih belajar komputer, boleh nggak?" Saya bilang, "Oh ya silakan aja." Kebetulan di gereja ada laptop bekas, saya kasih sama dia. Dan singkat cerita dia belajar dan waktu dia belajar di Bogor di Menara Doa sebuah gereja, dia dengar bahwa ada tempat pelatihan komputer untuk orang tunanetra di Jakarta dan dia pergi ke sana, dia sempat belajar, dia balik ke Makassar, dia pelajari, dan terus belajar dan singkat cerita dia jadi orang yang ahli komputer sampai istilahnya dulu aplikasi untuk orang tunanetra itu mahal-mahal. Nah, karena mahal-mahal nggak bisa beli, akhirnya dia diajarin oleh temennya yang udah jago untuk caranya nge-crack beberapa program yang istilahnya nggak bisa dibeli. Jadi dia bilang, "Ya ya apa boleh buat, pemerintah lakukan ini kepada kami nggak bisa beli programnya yang harganya 17-20 juta, ya akhirnya kami crack lah." Ya, dia mempunyai keahlian sampai sedemikian rupa. Nah, saudara, ya sampai beberapa tahun yang lalu, ya dia, akhirnya dia waktu itu belum waktu dia masuk sekolah misi kami dia nggak lulus SMA, terus kemudian kami kasih visi untuk, ayo berdoa," dan kami kasih visi untuk dia bisa latih komputer dan akhirnya dia membuat pelayanan Yayasan Pelita Netra, mengajar komputer dan mengajar, teknologi kepada orang-orang tunanetra. Yayasan tersebut berkembang dan dia ngambil S1 pada saat itu, sarjana sosial, dan kemudian dia lulus ya, dan kemudian, waktu dia mau sebelum dia ngambil S2, waktu dia lulus S1, dosennya ngomong sama dia, nawarkan namanya Jeffrey, "Jeff, ini, negara mau memberikan kamu beasiswa. Ini biasanya orang ini yang harus apply, tetapi untuk kamu, kita berikan beasiswa kamu tanpa kamu harus ujian." Dia berdoa berdoa dan kemudian dia sempat goyah juga karena beasiswanya ditawarin ke Australia. Ya, sebagai seorang tunanetra yang terbatas, ya dia tentu punya keinginan juga hidup yang lebih baik, dia pengen ke Australia. Nah singkat cerita, dia berdoa, dia konsultasi sama saya, ya kemudian kita bicara, ya saya bicara, "Apa panggilan hidupmu?" Kemudian dia katakan, "Oh panggilan hidup saya adalah untuk bagaimana supaya tunanetra di Indonesia ini bisa bisa istilahnya hidupnya lebih baik." Jadi ya kembali kepada yang saya katakan tadi, poin keempat, memaksimalkan potensi umat, dorong mereka untuk terus berjalan dalam visi Tuhan. Jadi saya bilang ya, ingat kepada panggilan kamu. Singkat cerita akhirnya dia nolak. Dan dia nolak, yang marah dosennya. Dosennya marah, dia bilang, "Kamu nih orang terbodoh yang pernah saya temuin. Gaji kamu di yayasan berapa sih?" Ya waktu itu terus terang gajinya itu sekitar nggak nyampe 2 juta, cuma 1,7, 1,8 sebagai ketua yayasan ya. Tapi dia bilang, "Tidak Pak, saya pengen menjalankan visi ini." Saudara, setelah itu yang terjadi, setelah dia jalankan akan, apa maksudnya dia nggak apply untuk beasiswa, beberapa tahun sebelumnya saya pernah ngomong sama dia, "Jeff coba belajar investasi. Saya nggak bisa ngajarin kamu, saya cuma tahu tentang investasi di dunia pasar modal, dunia saham, tapi, coba kamu cari." Dan singkat cerita orang ini memang rajin, dia cari tahu tentang pasar modal, investasi, dia apply sana sini, dan singkat cerita tiba-tiba ada orang yang cukup ahli yang mau mengajarkan dia. Dan karena dia setia sama visi Tuhan untuk mengajarkan orang-orang tunanetra tentang bagaimana mereka bisa maju dalam dunia komputer, akhirnya Tuhan promosikan dia untuk menjadi konsultan pasar modal
dan dia adalah satu-satunya orang tunanetra yang mendapatkan sertifikat WPPE. Ya, jadi itu adalah sertifikat untuk orang jadi broker lah istilahnya untuk dunia pasar modal, untuk bisa mengajar dunia pasar modal ya, dan dia menjadi direktur daripada sebuah perusahaan yang namanya Panen Saham untuk bisa mengajarkan dunia pasar modal ya. Mungkin kalau secara singkat ya. Nah, ini adalah orang-orang yang dia bina ya, ini ya orang-orang yang dia latih komputer. Gadis ini dia tunanetra tetapi dia waktu itu ikut public speaking uh, di public speaking se-Sulawesi, dan orang lain normal tetapi yang juara malah yang tunanetra ya, orang buta gitu mengalahkan orang normal public speaking dalam bahasa Inggris. Nah, saudara ya, dan ini mungkin sedikit cuplikan saya bagikan ya tentang apa yang istilahnya salah satu achievement daripada Jeffrey Adam ini. Jadi kan investasi itu gaya hidup. Kehidupan kita 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun akan datang, itu dimulai dari hari ini. Nama saya Jeffrey Adam, saya seorang penyandang tunanetra. Saat ini saya sebagai tim edukasi dari Panen Saham dan juga saya sebagai pendiri dari Yayasan Tunanetra Makassar. Saya menjadi tunanetra ketika berusia 13 tahun. Pada waktu itu saya kelas 1 SMP, saya mengalami kecelakaan. Pada waktu itu saya pulang sekolah, saya mau turun dari kendaraan umum tersebut. Tetapi tiba-tiba kendaraan tersebut berjalan. Dan akhirnya saya jatuh dan kepala kiri saya terbentur. Jadi hal itu yang membuat saya untuk terakhir kalinya melihat wajah orang tua saya dan juga keluarga saya. Itu dimulai 3 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya saya suka melakukan sesuatu yang berbeda. Di awal sebelum saya jadi investor, saya pernah jadi dropshipper di salah satu online shop. Lalu saya bangkitkan diri saya untuk saya mau untuk berbuat yang berbeda. Jadi melalui mentor saya Pak Antoni, beliaulah yang mentor saya seperti ini. Beliau yang berusaha untuk bagaimana mengerti kebutuhan kami sebagai tunanetra. Contohnya dalam analisa teknikal, bagaimana Pak Antoni mengkonversi grafik dalam bentuk tabel, dengan kesabaran mencari solusi demi solusi. Akhirnya sampai saya bisa profit dan saya sangat-sangat semangat. Saya katakan begini, saham naik turun itu hal yang biasa. Yang luar biasa kalau semangat kita tidak pernah turun. Itu paling penting. Buat saya gini, kalau saya rasa perusahaan ini tidak begitu bagus secara prospek, dalam tanda petik prospek akan datang dalam 1 tahun belakangan ini, silakan ada saham yang lain yang prospek lebih bagus, kenapa tidak? Oke. Saudara, jadi dia saat ini menjadi salah satu pengajar dan bahkan dia sudah mementor banyak orang untuk masuk di dalam dunia pasar modal, orang-orang yang bahkan normal. Ya, dan kembali lagi ini adalah hasil daripada kita mendorong mereka untuk terus berjalan di dalam melakukan visi Tuhan, dan saya percaya banyak jemaat kita yang mungkin akan tergoda oleh yang ditawarkan oleh dunia luar sehingga mereka nggak jalanin visi Tuhan. Karena untuk jalanin visi Tuhan itu ya kadang-kadang harus bayar harga. Nah, saudara, mungkin yang saya tayangkan di sini pelayanan Pelita Netra ini lebih kepada pelayanan sosial, tetapi sebenarnya bukan pelayanan sosial saja, tetapi kita ada kembali kepada poin pertama tadi yang saya bagikan, dasar pelayanan apa. Jadi kita bukan cuma melatih orang tunanetra komputer, musik, bahasa Inggris, tetapi kita juga masuk untuk memberitakan kabar baik kepada mereka. Sudah beberapa dari antara mereka yang saat ini sudah dibaptis dan mereka juga sedang membangun akan komunitas-komunitas yang melayani akan suku terabaikan atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yang kami nggak bawa mereka ke gereja, tetapi kami membawa gereja kepada mereka. Dan puji Tuhan, puji syukur, mereka sebagai kaum yang terpinggiran, mereka sangat terbuka untuk mereka istilahnya kenal akan kebenaran tersebut. Dan dari visi yang
Jeffrey Adam ini dapatkan saat ini, dia dipromosikan Tuhan untuk membuka cabang di seluruh Indonesia, untuk membuka cabang untuk apa namanya, cabang untuk orang-orang untuk mereka bisa belajar dunia saham. Dan dengan begitu kita punya kesempatan lebih banyak lagi masuk ke kota-kota, melatih orang tunanetra dan memberitakan ini dibiayai oleh perusahaan. Ini buat saya ini adalah sesuatu yang ya saya percaya ini datangnya daripada Tuhan. Ya. Nah, yang lain yang saya mau bagikan ya tadi saya sudah sampaikan bahwa yang menjadi inti dasar daripada pelayanan kami, karena ya itu Matius 24 ayat 14 dan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, tapi orang-orang di sini ini mereka orang-orang yang dari suku Toraja Mamasa, tetapi mereka adalah yang masih animisme. Jadi saya katakan kepada tim saya, bila di satu tempat gereja, ya jiwa yang sudah bertobat kasih aja kepada gereja lahir baru yang sudah ada. Lebih baik kita memulai di tempat di desa, dan memang masih ada beberapa tempat yang demikian, walaupun nggak terlalu banyak tapi masih ada. Dan salah satunya juga di Papua ya, yang dimana memang waktu kami ketemu orang-orang ini juga mereka masih tidak, istilahnya secara kehidupan nggak, suku ini belum pernah mandi ya, dan juga mereka tidak tahu kalau mereka itu tinggal di bangsa Indonesia, mereka belum kenal yang namanya duit. Dan oleh anugerah Tuhan kami dipercayakan untuk melayani mereka, kami pergi ke sana dan melayani mereka. Nah, oleh anugerah Tuhan juga kita melayani akan suku-suku bangsa dari bangsa-bangsa lain, dari Afghanistan, dari Pakistan, dari Iran yang saat ini ada di Indonesia ya. Ya, saya mendengar doa daripada banyak gereja yang mengatakan, Tuhan biar kami jadi berkat buat bangsa-bangsa. Dan satu saat ya saya juga berdoa demikian, dan kemudian saya terus berdoa demikian. Katakan, itu bangsa-bangsa udah ada di depan matamu kok. Ada sekitar 17.000 imigran yang ada di Indonesia dan ada 2.000 di Makassar pada saat itu. Dan ya oleh anugerah Tuhan kami dipertemukan dengan mereka, dan banyak dari mereka yang memberikan hidup mereka. Dan akhirnya mereka saat ini ya sudah terima Tuhan Yesus, masih ada yang di Makassar, tapi ada juga yang sudah di Australia, di New Zealand, dan di tempat-tempat lain, dan mereka terus bertumbuh. Ya, dan ya ini bagian daripada kita memaksimalkan akan potensi umat, tetapi juga bagian daripada panggilan kita sebagai gereja Tuhan untuk melaksanakan amanat agung tersebut. Dan yang terakhir yang kami mau bagikan adalah pelayanan ini, pelayanan untuk menjangkau para sepupu kita. Jadi kami ada beberapa tim di seluruh Sulawesi ya, yang dimana mereka memang tidak mendirikan gereja dalam pengertian gereja organisasi seperti yang kita lakukan saat ini. Bahkan kita tidak menggunakan nama pada gereja kami tidak menggunakan nama organisasi, kami juga tidak bawa untuk dengan gedung, tetapi kita membawa mereka untuk kenal Tuhan, dan mereka saat ini ya melakukan ibadah kontekstual gereja rumah yang dibicarakan juga oleh Pak Budi beberapa waktu yang lalu. Dan saudara, ya saya cukup terkejut bahwa justru di masa COVID-19 ini angka baptisan kita ini bahkan meningkat tinggi. Padahal kalau dipikir ada PSBB, ada keterbatasan, tetapi justru di tengah-tengah kesulitan tersebut banyak orang yang terbuka untuk mendengarkan kabar baik. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan ya, dan orang-orang ini saya bisa katakan adalah orang-orang yang sederhana, orang yang paling bawah ini yang pakai baju yang paling kelihatan mukanya ini adalah lulusan sekolah misi kami. Gue cuma lulusan kelas 2 SD, tetapi saudara lewat hidupnya udah banyak orang yang kenal Tuhan Yesus dan kemudian dipermandikan. Hal yang dulu nggak pernah masuk di akal kami. Ya, orang ini dulu waktu pertama-tama melayani, saya minta dia untuk pelayanan di kontekstual, dan kemudian waktu itu saya masih tinggal dengan sama-sama mereka ya. Saya masih ingat bagaimana dia saya suruh untuk pergi beli sesuatu, dia naik sepeda dan kemudian dia pulang jalan kaki gitu. Dia lupa kalau
dia bawa sepeda gitu. Besoknya dia nyari mana sepedanya dan kemudian pemilik warungnya bilang, "Kamu nih tinggalin sepeda kamu di sini." Ya, orang-orang yang kami bina orang-orang yang sedemikian rupa. Tapi karena dari kita sebagai gembala terus-menerus memberikan kesempatan, kepercayaan, dan kemudian mengupgrade mereka, sampai akhirnya orang-orang yang dahulu kapasitas berdasarkan ukuran dunia, justru mereka sekarang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dan ini yang kami lakukan dan kami punya tim di Sulawesi Tenggara, kami punya tim di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, di Sulawesi Utara ya. Dan kami masuk kepada suku-suku yang tadi saya bilang masih suku terabaikan. Dan kami melihat bagaimana Tuhan pakai mereka dan cerita tentang kesembuhan-kesembuhan ilahi udah menjadi sesuatu yang istilahnya biasa. Baru-baru ini ada sebuah kejadian, ya sebuah kejadian di mana ada yang kami permandikan dan kemudian setelah kami permandikan rupanya menjadi sebuah masalah yang cukup besar dan singkat cerita orang yang kami yang melakukan pelayanan di situ pada saat itu dia membaptis kita 10 orang dan akhirnya dia dipanggil oleh keluarga daripada yang 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 dibaptis ini. Nah, saudara ya singkat cerita itu dia diadili oleh keluarga ini. Sebenarnya sebelum dia diadili saya udah sarankan kepada orang ini, Pak, lebih baik kita tiarap dulu ya. Dan tapi kemudian dia bilang enggak kok, Tuhan suruh saya tetap di sini. Ya saya sebagai pimpinan pada saat itu ini udah masalah gini, udah istilahnya udah ada orang-orang yang dengar dan ini udah menjadi suatu masalah yang orang tahu dan kita khawatir akan menimbulkan suatu masalah yang besar. Dan singkat cerita kami coba selamatkan orang-orang kami terlebih dahulu, tapi kemudian dia bilang suruh saya stay. Dan di luar daripada pengetahuan saya, dia diundang oleh keluarga yang dia baptis ini dan singkat cerita di keluarga tersebut dia diadili. Tapi ada satu ibu yang dibaptis. Dia berdiri dan dia katakan seperti ini. Dia katakan sama semua orang di situ, Mbak, keluarga besar. Waktu itu ada 100 orang. Ya, tapi selain keluarga besarnya sebenarnya ada kelompok-kelompok radikal juga yang datang. Dan kemudian orang yang salah satu ibu yang dibaptis bilang begini, kalian tahu semua kan, dulu saya ini bagaimana tiap malam saya kerasukan. Dan setelah saya dibaptis 2 minggu yang lalu, saya nggak pernah lagi kerasukan. Dan saudara saat itu nggak ada lagi yang bicara, nggak ada lagi yang ngomong, karena mereka sudah melihat bukti daripada mujizat yang Tuhan lakukan. Nah jadi di dalam memaksimalkan potensi umat, saya percaya bahwa kita harus memaksimalkan mereka bukan cuma untuk mereka sukses atau berhasil supaya mereka kaya, tapi kita memaksimalkan mereka untuk melakukan amanat agung. Di gereja pun saya mengajak jemaat untuk terus doakan. Tiap minggu kita doakan suku terabaikan. Itu merupakan doa wajib kita di gereja. Dan doa wajib juga ke dalam. Dan juga kita mengajarkan jemaat untuk memberi untuk misi. Memberi untuk orang-orang yang kekurangan. Nah, jadi walaupun kapasitas gereja kami tidak besar, tapi kami melihat bagaimana akhirnya Tuhan memaksimalkan potensi daripada masing-masing umat. Orang yang istilahnya mereka mungkin nggak bisa pergi pelayanan untuk suku terabaikan, mereka tetap bisa kerja dan dari hasil yang mereka dapatkan, mereka bisa memberi untuk orang-orang yang menjangkau kepada suku terabaikan. Dan yang nggak bisa pergi, karena mereka kerja, mereka bisa berdoa untuk mereka mendoakan akan suku-suku terabaikan dan teman-teman mereka yang ada di daerah-daerah sedang melayani. Jadi itu adalah hal-hal yang kami kerjakan dan saya mengajak kepada kita teman-teman ya, saya percaya bahwa Tuhan membuat kita maksimal itu supaya setiap orang bisa kenal Tuhan Yesus Kristus. Itu saja yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada admin. Oke, terima kasih Pak Efet. Untuk itu saya serahkan kepada Pak Paulus ya. Pak Paulus, silakan Pak Paulus. Oke, baik. Terima kasih Pak Wawan dan juga Pak Efet yang sudah menyampaikan presentasi yang luar biasa. Ini salah satu model gereja yang
saya bisa bilang komplit gitu. Semua jenis pelayanan ada, dan saya rasa ini sangat menginspirasi kita semua, hamba-hamba Tuhan dan gereja lokal yang kita layani. Nah, Bapak Ibu silakan saya beri kesempatan untuk bertanya jika ada yang perlu ditanyakan kepada Pak Evert sebagai gembala dan juga sebagai pemimpin dari gereja-gereja yang mereka layani dengan berbagai macam potensi dari umat yang ada di sana. Silahkan. Saya pikir ini pasti mestinya menimbulkan banyak pertanyaan ini. Bisa langsung yang mau bertanya bisa langsung di itu unmute. Boleh bertanya Pak, saya Pak. Dengan siapa nih Pak? Pak Soeharto Pak, Pak Soeharto Lim Pak. Silakan Pak Soeharto. Saya sangat terkesan dengan pelayanan Pak Pendeta Evert yang sangat mendasar menurut saya khususnya dalam hal misi ya, menekankan misi yang semula Bapak rindu untuk membangun gereja yang besar atau mega church, tetapi Bapak justru dipakai Tuhan di dalam jemaat yang 250 orang tetapi bisa menjangkau hampir ke Sulawesi, seluruh Sulawesi. Dan itu kira-kira saya mau tanya apa yang mendorong Bapak ya, artinya apa yang menjadi kiat-kiat Bapak atau mungkin visi yang jelas gitu ya, yang membuat Bapak bisa melakukan semuanya ini dan semuanya bisa tercapai dengan luar biasa begitu Pak. Ya itu Pak yang saya tanyakan Pak. Ya, Silakan Pak Evert. ya. Nah kebetulan di sini saya lihat ada teman saya Titus Menjang. Dia jadi saksi mata saya. Dia sempat di Makassar selama 1 tahun. Jadi waktu kami awal mula melakukannya, ya beliau tahu lah. Tapi mungkin update terbaru beliau belum tahu. Halo bro, oke. Nah kembali lagi saudara, Bapak terima kasih pertanyaan Pak Harto. Membuat saya waktu memulai pelayanan memang saya tahun 97 saya doa Pak, saya tanya Tuhan maunya apa sih? Dan satu saat dalam waktu doa saya melihat gedung-gedung dan Tuhan katakan tempat pelatihan. Nah tapi waktu itu habis itu saya lupa tentang apa yang saya lihat tersebut. Tapi waktu tahun 2005 itu mulai diungkapkan oleh Tuhan. Tapi waktu diungkapkan oleh Tuhan saya baru sadarnya itu tahun 2010 bahwa rupanya ini toh yang Tuhan kasih waktu lalu. Nah rupanya saya mengalami pengalaman seperti Abraham, seperti Yusuf Pak, yang dimana kita dapat visi daripada Tuhan, tetapi kita melihat visinya belum terlalu jelas, masih separuh-separuh. Dan dari visi yang separuh-separuh tersebut, ya kita mulai jalan langkah demi langkah tersebut. Tapi yang mendorong saya yang paling utama ya udah itu Pak, suku terabaikan, jangkau jiwa-jiwa. Gitu. Bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam suku terabaikan. Seperti pelatihan pertanian yang kami adakan. Tujuan kami adakan pelatihan pertanian untuk apa? Ya tujuannya pertama untuk kita bisa masuk ke daerah-daerah yang sulit untuk menjangkau suku terabaikan. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa juga membangun daerah-daerah kritis, daerah-daerah orang percaya. Tapi saya jadikan suku terabaikan itu sebagai alasan utama. Gitu. Bukan berarti kita nggak boleh melayani daerah-daerah Kristen, boleh aja. Tetapi mungkin Anda bisa limit. Ya, jadi tapi saya jadikan ya kembali lagi saya jadikan menjangkau suku terabaikan itu sebagai yang paling utama sih Pak. Jadi di situ Tuhan berikan kekreatifan baik kepada saya maupun kepada anak-anak saya untuk bagaimana bisa masuk ke daerah-daerah tersebut. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Gimana Pak Soeharto Lim, sudah cukup puas? Ya, cukup puas dan jelas Pak. Terima kasih untuk apa yang disampaikan Pak Pendeta Evert, sangat jelas. Terima kasih Pak Soeharto Lim. Jadi intinya begini Pak Evert ya, ketika kita mendapatkan visi dari Tuhan atau petunjuk dari Tuhan untuk memulai sesuatu atau sebuah pelayanan tertentu, itu ternyata tidak serta-merta hari itu juga
kita sudah bisa jelas, atau bahkan ada istilah visi itu kadang-kadang mati dulu, kemudian dibukakan sedikit-sedikit oleh Tuhan, tahap demi tahap, akhirnya kita semakin jelas apa yang sebetulnya Tuhan mau dalam hidup kita. Kira-kira gitu, Pak Everett, bisa ditambahkan. Dan juga kadang-kadang visi tersebut dimiliki oleh anak-anak yang kita bina. Dan bahkan visi mereka lebih besar daripada visi kita, dan kita cuma bantu menyalurkan saja. Kita cariin, kita kenalin sama orang, kita cariin dana, kita bagaimana supaya mereka bisa memulai visi mereka. Wow, luar biasa nih. Jadi kita sebagai gembala atau sebagai pemimpin itu tidak selalu mendapatkan visi langsung, tetapi bisa memberdayakan jemaat, bagaimana mereka juga anak-anak Tuhan, orang-orang yang sebetulnya bisa mendapatkan visi langsung dari Tuhan. Dan kita sebagai pemimpin itu semacam sebagai pendidik dan pembidik, kalau kata kalau nggak salah Koden ya, sebagai pembidik. Jadi menemukan jemaat kita satu persatu, bagaimana talenta, bagaimana potensi mereka, dan bagaimana mereka menemukan visi. Iya Pak, demikian. Luar biasa. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan Bapak Ibu. Ini kesempatan yang luar biasa yang diberikan kepada kita untuk kita belajar bersama-sama. Silahkan. Dari mana saja boleh. Saya, Pastor. Iya. Dari Selangor. Wah, Bapak Michael Ngau ya? Ya, dari Selangor. Silahkan. Ya. Terima kasih karena waktu ini. Terima kasih Pastor Everett yang sudah memberkati kita dengan beberapa praktik pelayanan yang saya begitu diberkati. Dan pertanyaan saya itu, dalam kita sudah mendapat visi itu, maksudnya ada langkah-langkah susulan ataupun khususnya mungkin dalam penyampaian kita perlu membuat tantangan ataupun bagaimana tantangan ataupun konfirmasi untuk orang yang kita mentorkan, maksudnya yang kita berdayakan Pak untuk sesuai dengan karunia yang dia punya, sesuai dengan bakat yang dia punya itu. Bagaimana itu Pak? Ya, yang saya lakukan sih, saya percaya gini sih Pak, ya kita masing-masing gembala punya kelebihan, kekurangan. Tapi yang saya lakukan cuma satu adalah terus-menerus menantang mereka untuk mereka lakukan penjangkauan kepada suku terabaikan. Kalau saya bilang melakukan penjangkauan suku terabaikan dalam pengertian gini ya Pak ya, bukan berarti mereka harus terus-menerus untuk penginjilan karena kan ada yang kerja dan lain-lain. Tapi saya dorong mereka untuk mereka berdoa, doakan suku terabaikan, doakan teman-teman mereka yang jangkau suku terabaikan. Kalau mereka punya duit, ya mereka juga bagikan kepada orang-orang yang memerlukan, ya yang istilah orang-orang yang kembali lagi kepada suku terabaikan tersebut. Dan kemudian tes karunia, terus kemudian juga lihat bakat mereka, lihat kemampuan mereka, kasih nasihat kepada mereka, kasih masukan kepada mereka. Khotbah-khotbah di gereja itu fokusnya kepada misi, fokusnya kepada jiwa. Ya paling itu sih Pak yang saya lakukan. Ya seperti firman Tuhan katakan, ya Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Jadi ya saya percaya bahwa Tuhan sendiri akan menumbuhkan visi tersebut. Kita cuma tanam aja, tabur aja apa yang kita bisa tabur, nanti akan berkembang dengan sendirinya Pak. Tapi saya sangat percaya Pak, kepada saat kita fokusnya kepada jiwa-jiwa, kepada suku terabaikan, maka orang-orang yang kita bina akan jadi kreatif sendiri Pak. Jadi kayak contoh ada satu pelayanan kami, jadi mereka pelayanan ke sebuah desa dan waktu itu dia lagi istirahat di tempat ibadah para sepuh dan tiba-tiba dia dengar ada
ada di desa tersebut orang teriak-teriak, dia dan teman-temannya keluar, rupanya ibu daripada kepala desa itu kena stroke gitu. Ini dia cerita dan waktu kena stroke itu dia dengan beraninya tiba-tiba dia nawarin sama kepala desanya, Pak boleh saya doakan ibu dalam nama Isa Al-Masih, dan kepala desanya bilang oh ya silakan gitu kan. Dia cerita siapa Isa Al-Masih, padahal kita nggak pernah ajarin itu, dia tiba-tiba jadi kreatif aja gitu. Dia cerita tentang Isa Al-Masih, dan setelah cerita tentang Isa Al-Masih dia katakan Isa Al-Masih menyembuhkan, bangkitkan orang mati dan seterusnya. Singkat cerita habis itu dia doakan dan ada 50 orang di desa tersebut yang lihat. Gitu, waktu dia doakan tiba-tiba ada ketakutan dalam diri, gimana kalau saya habis doakan nggak bangkit-bangkit ini ibu gitu. Jadi dia doanya dibikin lama. Bikin lebih lama. Dia berharap waktu dia doain ibu udah bangkit, tapi sampai dia amin ibu nggak bangkit. Waktu dia buka mata dia bilang, waduh Le, gimana saya bisa keluar kampung ini sekarang. Tapi saudara, dalam 5 menit kemudian, 5-10 menit tiba-tiba ini ibu bangkit dan sembuh total dari stroke beratnya. Dan beberapa minggu kemudian ada 11 orang dari desa tersebut yang dipermandikan. Dan Tuhan, dan saya waktu dengar dia cerita, saya dalam hati ini anak bukan tipe yang demikian. Dia nggak pernah diajarin demikian, tapi kok dia bisa sekreatif itu. Dan saya percaya ya itulah karya Roh Kudus. Yang kita sebagai gembala kita nggak bisa batasin. Pada saat kita cuma dorong mereka akan jadi seperti yang Tuhan mau. Kita berikan apa yang paling kita berikan, setelah itu biarkan karya Roh Kudus bekerja. Dan memang tetap mereka akan tetap ada masalah, ada problema dalam hidup mereka. Tetapi ya itulah karya Roh Kudus dalam hidup mereka. Ya, terima kasih penjelasannya Pak. Puji Tuhan. Sama. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Michael yang sudah bertanya. Pasti jawaban dari Pastor Evert sudah memberikan pencerahan kepada Bapak ya. Iya, pencerahan yang baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu silahkan. Mas, kita masih punya waktu cukup banyak nih, Pak Wawan ya. Sampai jam berapa Pak Wawan? Saya juga. Kita masih ada waktu Pak. Kurang 20 menit lagi silakan. 20 menit lagi. 20 menit lagi ya. Kita masih punya waktu 20 menit. Silahkan Bapak Ibu gunakan kesempatan ini untuk menggali lebih banyak lagi apa yang ada di dalam pikiran, hati atau visi dari gereja yang Pak Evert gembalakan, sehingga bisa punya pelayanan, berbagai macam pelayanan ya. Jadi kalau tadi Pak Evert menjelaskan dari pertanyaan Pastor Michael itu adalah, saya mencatat memang gereja yang dikembalakan Pak Evert ini di seluruh sumber daya yang ada itu diarahkan kepada satu tujuan, satu titik, yaitu yang terabaikan ya. Ini kuatannya, jadi lewat khotbah, mungkin lewat pemuritan juga, obrolan-obrolan, sharing-sharing gitu kan, mungkin di komsel juga. Jadi memang itu yang terus dibicarakan sehingga setiap jemaat itu bisa menangkap, bisa paham, bisa ngerti. Ya, mereka bergerak bersama-sama, termasuk dananya juga ya dari internal ya Pak Evert ya. Dana dari internal ada Pak, tapi Tuhan dengan caranya ajaib membuka dana dari segala macam sumber sekarang ya. Yang kadang saya udah nggak ngerti lagi. Kalau tadi Anda dengar, kami kan ada beberapa pelayanan, ada Yayasan Cipta Generasi Baru, ada Yayasan Pelita Netra, ada Krispan, ada dan itu masing-masing dikelola masing-masing Pak. Jadi mereka yang mengelola, dan kadang-kala saya udah nggak tahu lagi. Kadang-kadang udah dengar laporan udah dana kami tertalangi demikian, dana kami tertalangi demikian, dan saya udah nggak ngerti lagi Pak. Udah dalam hati ya puji Tuhan lah,
berarti gembalanya udah nggak terlalu repot lagi. Seperti itu. Luar biasa. Ya di awal-awal sih Pak, ya, saya pernah ngalamin waktu kami pertama mulai Yayasan Cipta Generasi Baru tersebut, namanya waktu di awal Cipta Pahlawan. Itu ada orang-orang yang janji akan mensupport, tetapi rupanya janji tinggal janji. Jadi setelah 3 bulan tiba-tiba tidak ada lagi support yang ada, dan ya saya dibawa Tuhan untuk lah untuk berlutut di bawah kaki Tuhan. Tiap akhir bulan itu saya masih ingat jantungan, dan satu saat saya masih ingat waktu benar-benar udah nggak ada sama sekali, sedangkan kita perlu dana waktu itu sekitar 18 juta, kita udah nggak ada duit. Waktu saya berdoa, Tuhan sampaikan bahwa tiba-tiba Tuhan kasih lagu, Pak. Tuhan kasih lagu itu dalam bahasa Inggris, Tuhan katakan God will provide, God will provide. Nah setelah itu saya berdiri dari tempat doa saya mau naik mobil. Waktu mau naik mobil tiba-tiba ketakutan itu datang nyerang lagi Pak. Gitu. 18 juta. Dan mungkin buat beberapa teman pada saat ini 18 juta bukan masalah. Tapi buat kami pada saat itu 18 juta itu masalah besar. Karena terus terang pendapatan gereja kami itu cuma 20 jutaan. Dan ini 18 juta untuk panti asuhan, untuk sekolah misi waktu baru mulai. Nah waktu kalau saya di mobil tersebut lagi mau buka mobil itu, tiba-tiba lutut saya tuh seperti udah nggak ada tenaga gitu. Dan kemudian waktu saya masuk ke mobil, waktu saya mau nyalakan mobil itu saya udah lemes. Waktu udah nyalain, waktu itu masih ada radio Kristen di Makassar, ada radio apa saya namanya lupa, Titus pasti tahu itu. Waktu saya nyalain mobil, radio Kristennya juga nyanyi, yang lagu yang muncul juga sama Pak, God will provide. Saya langsung tiba-tiba kok bisa lagunya gitu. Jadi saya jadi kuat. Dan kemudian saya, wah Tuhan pasti akan berikan gitu. Dan saya jemput Pak Titus tahu itu Pak Welem gitu. Pak Welem, saya jemput Pak Welem yang merupakan ketua yayasan saat itu. Saya jemput, terus dia tanya, Pastor gimana, duitnya sudah ada? Saya bilang sudah, puji Tuhan, dia senang banget. Terus dia bilang, di mana duitnya? Saya bilang masih di surga. Dia yang orang Papua, saya bisa lihat pucatnya pada saat itu. Jadi terus kemudian setelah itu dia bilang jangan main-main. Saya bilang enggak, saya nggak main-main. Dia bilang udah ada duitnya. Saya bilang udah ada. Di mana? Di surga, saya bilang. Tapi ya itulah Tuhan ya, kalau kita benar-benar melakukan apa yang dia mau. Tapi juga saya dapat SMS dari orang yang saya kenal beberapa bulan sebelumnya. Dia cuma minta nomor rekening, terus kemudian dia SMS, Pak, saya transfer 15 juta ke rekening pelayanan Bapak. Waktu saya dapat SMS itu di lampu merah tuh. Nih Tuhan baru transfer 15 juta. Terus singkat cerita ya, di situ Tuhan bicara, saya akan kasih kamu 4 kali lipat lebih banyak lagi. Dan di situ memang Tuhan tunjukkan. Dan saat itu saya udah nggak pernah takut lagi, khawatir lagi soal keuangan tersebut, karena memang saya udah melihat memang ini yang Tuhan mau. Tapi saya mau sampaikan ya kepada hamba-hamba Tuhan, ini disclaimer juga, bukan berarti semua yang saya lakukan tuh berhasil. Saya dan tim pernah juga mau memulai sekolah, playgroup, gagal. Jadi perlu dijelaskan juga bahwa nggak semua yang kita lakukan tuh berhasil, dan rupanya memang ya Tuhan nggak arahkan kami ke sana gitu. Jadi Tuhan mau kami lakukan yang lain. Jadi nggak semua hal yang kami kerjakan tuh jadi, enggak. Ada yang berhasil, ada yang enggak juga. Itu Pak. Baik Pak Michael, terima kasih. Pak Evert. Ya. Ada yang mau bertanya nih, siapa ya? Saya mau bertanya bro. Nih silahkan yang bertanya ya. Pak Michael itu dulu komandan ya itu Pak. Itu komandan elit di Malaysia. Cuma jadi hamba Tuhan itu kita jangkau banyak jiwa. Gimana Pastor Kenny Tan? Michael tadi yang tanya itu anak rohani saya. Oh gitu. Ya, selamat berkenalan Pak Evert. Saya Pastor Kenny. Saya tertarik tadi sebut nama Pak William, Pendeta William. Saya sempat jumpa Pak William tahun kemarin di yayasan apa ya? Itu cabangnya Pak Benny Guspin ya, saya salah Pak Benny Guspin.
dengan pendeta Muhammad Rizal. Muhammad Rizal yang bawa saya jalan-jalan di Makassar. Pak Ifat, pelayanan khusus orang M. Bukan cuma orang M, Pak. Dan kita pernah ketemu, Pak, di Kuala Lumpur, Pak. Pastor Kenny. Seperti Pak Ifat pernah datang ya, teman-teman pernah kenal gitu ya. Tahun 2009, Pak. Ya, pelayanan yang apa namanya itu ya. Tapi waktu itu kami baru sekolah misi, Pastor Kenny, Pak William ya itu yang ya ketua yayasan kami. Gitu. Pelayanan Ya. kami bukan cuma orang M, tetapi ya berbagai macam lah, Pak. Di situ ya, di Makassar itu ya. Ya, Pak William kemarin saya sempat melayani di persekutuan doa. Saya lihat ada Pak William datang. Dia perkenalkan karena dia kenal, dia punya sepupu ya, mungkin itu Pak Bennett J, apa gitu, di Keningau, Sabah. So jadi saya lihat di Makassar itu di tepi-tepi jalan banyak jual pisang apa gitu. Banyak orang membuat penginjilan di tepi jalan pantai-pantai sepanjang pantai itu, dan banyak orang-orang Bugis ya di situ ya. Ya. Di Makassar. Kalau Bapak tuh di sebelah mana ya? Ya. Lokasinya di mana tuh Pak, Makassar? Susah juga Pak. Sekarang online Pak. Online ya. Iya. Karena saya kenal Pendeta Raya Ginting. Ya, teman juga Pak. Nah teman-teman tadi ada satu komentar, maaf Pak Pastor Kenny boleh potong sebentar. Ini ada Pak Pendeta Basri dari JKI Semarang. Ini kami di Semarang ada gembala yang tunanetra ya, puji Tuhan. Nah jadi bila ada di antara Anda yang di dalam pelayanan ada orang tunanetra ya yang mau dilatih komputer, mau dilatih teknologi, ya bisa hubungi saya dan nanti bisa datang ke Makassar dan bisa dilatih, tinggal dan dilatih di sini, dan bila Anda mau memberdayakan mereka silahkan gitu. Dan juga kami sedang melatih yang tunarungu, berkembang kepada tunarungu dan tunawicara juga. Gitu. Tunarungu itu bisu ya, bisu tidak bisa bicara. Ya. Ya silakan Pak Paulus. Iya, terima kasih Pak Evert. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Silahkan yang mau bertanya langsung. Pak Evert, pertanyaan saya Pak Paulus. Oh, Pak Wawan, silakan Pak. Pak Evert, pertanyaan saya sama dengan dari Pak Basri Semarang tadi. Saya punya teman komunitas tunanetra itu di Bandung dan di Solo. Nah kalau misalnya mau belajar tapi nggak mesti ke Makassar, bisa nggak ada cabang nggak di Jawa atau di mana? Setahu saya di Jakarta ada Pak, gitu ya pelatihan. Tapi itu loh cuma komputer Pak di Jakarta. Di Indonesia ini pelatihan komputer untuk tunanetra cuma di 2 tempat, di Makassar dan di Jakarta. Jakarta itu memang udah lama lah, gitu, yang udah lama. Tapi kalau yang di Makassar ini yang memang dibawa daripada anak binaan saya. Gitu. Kalau mau belajar agak susah Pak, memang harus datang Pak. Kalau bisa ya datang belajar dan kemudian balik ya kembali untuk istilahnya mereka bisa melatih teman-teman mereka seperti itu. Gitu. Biayanya berapa Pak kalau belajar ke sana? Nanti saya kasih nomor telepon daripada Jeffrey Adam tersebut. Tapi setahu saya kalau orang yang nggak mampu kami bisa berikan istilahnya subsidi lah Pak. Bukan subsidi, malah dikasih gratis beberapa yang tidak mampu. Seperti itu Pak. Tapi kalau mampu ya seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Nanti saya coba kontak teman saya yang tunanetra yang tunet ya Pak. Terima kasih Pak Evert. Siap. Ya Pak Paulus, terima kasih Pak. Oke, makasih juga Pak Wawan untuk pertanyaannya. Pak Evert, saya juga mau bertanya nih Pak Evert. Sebelum teman-teman yang lain silahkan mempersiapkan pertanyaan kalau masih ada waktu. Ini kan rata-rata para pemimpin gereja yang merintis berbagai macam pelayanan itu kan alumni dari sekolah misi yang Bapak punya ya. Rata-rata mereka itu menangkap visi Tuhan secara spesifik itu
berapa lama ya? Ataukah mereka keluar dari sekolah misi itu terus kemudian mereka dapat, atau selama proses belajar di sekolah misi itu mereka memang sudah diarahkan untuk mereka bergumul, mereka mungkin mencari informasi-informasi, mereka berdoa untuk menemukan panggilan mereka masing-masing. Wah, pertanyaan yang bagus, Pak. Saya nggak pernah melakukan penelitian secara mendalam. Tapi setahu saya sih, ya mereka lulus sekolah misi juga masih setengah mateng sih, Pak. Nggak semuanya udah berhasil gitu. Jadi dari hampir 300 orang yang kami wisuda, ya saya bisa cerita bahwa saya nggak tahu persis ya, tapi mungkin bisa jadi setengahnya pun gagal kembali ya, setengahnya kembali ke kampung, hidupnya juga ya ancur-ancuran. Jadi ya nggak semua berhasil, tetapi ya ada yang berhasil juga yang kami dengar cerita dan kesaksian mereka. Itu yang dimana Tuhan pakai mereka sedemikian rupa gitu ya, dengan cara-cara yang masing-masing cara Tuhan sih, Pak, gitu. Gitu. Dan Kalau dibuat presentasi kira-kira 20% bisa nggak? Yang mana, Pak? Yang berhasil? Iyalah, yang 20%. Yang berhasil? Iya. Ya bisa, Pak. Ada, Pak. Ada sih 20%, 30% ada. Bukan cuma sekolah misi, Pak. Kami kan juga ada panti asuhan ya. Gitu ya. Panti asuhan kami juga ya gitu, Pak. Jadi ada yang berhasil, ada juga yang nggak berhasil seperti itu. Gitu. Jemaat juga gitu ya. Ada yang istilahnya kita sudah dorong juga untuk jangkau jiwa-jiwa juga ya, tapi ya ada juga jemaat masih melempem ya. Adalah. Iya. Jadi saya cerita begini, semuanya bagus-bagusnya aja, Pak. Banyak juga yang nggak bagus. Iya. Jadi kalau kita membaca berapa? 12 pengintai kalau pengintai ya. Itu kan 10-nya nggak nyampe, 2-nya nyampe. Jadi 20% ya, 20-30%. Oke. Luar biasa. Bagus. Luar biasa, Pak Evert. Ini sungguh sangat menginspirasi kita semua. Yang perlu dicatat dan beberapa kali digarisbawahi oleh Pak Evert adalah tidak semua yang kita layani itu berhasil. Tetapi yang paling penting buat saya adalah bagaimana kita punya spirit, kita punya kerinduan, kita punya punya tekad untuk memperlengkapi orang-orang yang dipercayakan kepada Tuhan untuk mereka menemukan panggilannya. Siapa yang nangkep, ya itulah yang kita bisa berdayakan. Iya. Oke. Pak Wawan, kira-kira gimana Pak Wawan? Masih ada waktu? Masih Pak. Masih ya? Oke, silahkan teman-teman yang lain, silahkan bertanya. Ada Pak Raya nih, Pak Raya. Silakan Pak Raya, ada. Pak Raya mau bertanya atau siapa? Sorry, baru gabung ini karena ada acara jemaat. Oh, baru gabung. Iya. Oke, Pak Raya. Yang lain bagaimana Bapak Ibu? Silakan yang mau bertanya. Belum ada yang mau bertanya? Belum ada. Kita foto bersama dulu ya, Pak Paulus. Oke, boleh Pak. Boleh minta dibuka semua gambarnya dulu. Semua gambar harap dibuka. Kita akan foto bersama dulu sebelum kita akhiri sesi ini, atau nanti masih ada waktu untuk bertanya. Pastor Kenny, boleh dibuka Pastor Kenny. Oh, Pastor Kenny sudah buka itu yang mantap. Udah buka dari tadi. Pak Ipet. Ada ini. Ini ada dua ini Pak. Bentar satu-satu ya. Oke, bisa. Oke. Satu lagi. Satu lagi sebentar. Sebentar, cium.
Oke, makasih Pak Paulus, silakan. Ya, terima kasih Terima Pak kasih. Wawan. Terima kasih. Kita sudah berfoto bersama. Sekali lagi masih ada waktu untuk bertanya kepada Pak Evert. Mumpung ya masih ada waktu ya. Apakah saya boleh tanya lagi, Pak Paulus? Silakan Pak. Boleh, boleh. Nah, maaf. Jadi saya mau nanyakan yang menjadi skopus pelayanan misi dari Pak Pendeta Evert ini, saya lihat ini seluruh Sulawesi. Jadi penjangkauan suku terabaikan. Tetapi apakah Bapak juga tergerak juga untuk mengutus misalkan pelayanan misi ke luar negeri gitu, Pak? Apakah ada yang Tuhan taruh dalam hati Bapak atau mungkin dalam taraf mendoakan gitu, jemaat mendoakan, mendukung dana dan sebagainya gitu. Apakah ada itu atau Bapak memang visinya adalah untuk Sulawesi dan Indonesia gitu, Pak? Memang Pak, itu saja. untuk Indonesia sih Pak ya, gitu. Memang dulu Tuhan berbawa saya doa untuk Asia Tenggara, tapi kalaupun masuk Asia Tenggara, pelayanan kita rintis ya pelayanan gereja rumah juga sih Pak, gitu. Karena fokusnya kepada suku terabaikan lagi, gitu. Menurut saya ya karena kalau gereja rumah itu di antara suku terabaikan ya memang secara biaya ya tiap bulan kita rutin ya support, baik itu 4 juta, 5 juta per bulan ya tergantung daripada masing-masing tim sih ya. Gitu, tetapi tetap kalau di long run-nya biayanya lebih kecil Pak dibanding dengan gedung gereja. Apalagi kalau gedung gerejanya istilahnya di tempat kota yang mahal begitu kan, baru beli tanahnya sudah berapa, baru beli gedungnya sudah berapa, Pak gitu ya. Bukan berarti saya anti gedung gereja Pak, saya juga punya gedung gereja yang dimana kami pakai. Tetapi buat saya investasi kita kepada pelayanan kepada suku terabaikan itu lebih efektif memenangkan jiwa. Kalau saya bisa katakan saat ini jiwa-jiwa yang kami layani dan gembalakan di luar daripada gedung gereja yang ada itu lebih banyak Pak. Jadi jiwa-jiwa yang kami layani di luar daripada gedung gereja, saya bisa katakan saat ini saya bisa klaim lebih banyak daripada yang ada dalam gedung gereja. Gitu. Jadi dan menurut saya ya, dan itu benar-benar jiwa-jiwa yang fresh, yang benar-benar baru, yang istilahnya mereka nggak pernah kenal akan jalan keselamatan tersebut, gitu. Memang resikonya sih besar, ada di alam besar. Ya, beberapa daripada tim kami udah ada yang pernah kena gampar sudah, ada yang hampir masuk penjara sudah, ada yang istilahnya diludahin udah, ada yang sudah diancam dengan parang sudah, sudah ada Pak. Tapi yang saya salutnya adalah mereka nggak takut tuh Pak. Jadi kami kombinasikan dengan pelayanan PI kami Pak, penginjilan. Jadi waktu kami melatih sebuah tempat pelatihan tunanetra di Makassar, kami latih bahasa Inggris, tetapi kami latihnya dengan cerita-cerita Nabi, cerita-cerita dalam firman Tuhan. Jadi dari kisah Adam dan Hawa, ada pengorbanan, Kain dan Habel ada pengorbanan, Abraham ada pengorbanan, dan seterusnya. Jadi kami latih bahasa Inggris dengan cerita-cerita tersebut Pak. Mereka seneng gitu. Tapi suatu saat sampai kepada cerita tentang Tuhan Yesus, mereka jadi ngomongin tentang korban agung terbesar oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pemilik asrama itu bukan tunanetra Pak, orang melihat. Dia jadi bingung, kenapa nih anak-anak saya semuanya jadi ngomong tentang Tuhan Yesus ini. Wah, akhirnya kebongkar. Dan saat itu ya kami ya puji Tuhan nggak kena aniaya yang gimana, cuma nama daripada Yayasan Pelita Netra itu di kalangan tunanetra di Indonesia Timur sempat jelek Pak. Jadi tidak ada daripada sepupu kita yang mau mengirimkan
orang-orang mereka untuk belajar di tempat kami. Itu ya konsekuensi yang kami harus hadapin. Tapi ya oleh anugerah Tuhan mereka lihat ketulusan kami. Dan seperti saya katakan tadi, saat ini beberapa di antara mereka sudah dibaptis dan saya kadang udah tinggal dengar cerita aja, ini dia lagi injilin ini nih dan waduh ini nggak lama lagi dibaptis nih. Wah kita gimana ya Pak ya, maksudnya kita punya anak rohani begitu, dengar cerita udah istilahnya kita ini udah punya cucu dan cicit kan jadi seneng Pak denger, wah bisa begitu ya hasilnya ya. Nah seperti itulah Pak kira-kira. Jadi kita memang lebih fokus di suku terabaikan Pak. Kalaupun Tuhan bawa ke luar negeri ya tetap suku terabaikan, bukan penginjilan seperti di gereja, bukan seperti itu sih Pak. Tapi bukan berarti nggak bisa ya Pak ya. Kalau memang misalnya di satu tempat memang penginjilan secara bebas gitu ya, memang efektif memenangkan jiwa ya kita lakukan. Buat kita mana yang efektif gitu. Ya kayak kita misalnya mau penginjilan kayak di Makassar ini, di Sulawesi Selatan ini daerah namanya Jeneponto sama Bulukumba. Kita mau buat KKR di sana udah mustahil sih Pak, kan nggak mungkin. Ya gimana kita bisa menginjil ya? Paling efektif ya kita penginjilan one on one satu-satu gitu kan. Buat kita mana yang lebih efektif. Nah tapi untuk masuk ke sana kan kita harus punya identitas Pak. Gitu. Kita nggak bisa bilang, oh ya ini saya pendeta lulusan sekolah Alkitab ini, saya mau injilin orang-orang sini, kan nggak bisa juga. Ya harus pertanian, ya harus jadi guru, ya harus usaha. Seperti itulah Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya Pak. Terima kasih Pak Soeharto Lim untuk pertanyaannya. Jadi Pak Evert, berarti untuk teman-teman atau untuk para pemimpin gereja di rumah itu, gereja komunitas itu, mereka rata-rata dengan profesi tertentu ya. Ada yang jadi petani, ada yang jadi mungkin pedagang dan sebagainya gitu ya. Ya, rata-rata pedagang atau ya jualan lah, MLM, tergantung dari masing-masing daerah. Oh gitu ya. Nah, jadi tergantung daripada masing-masing daerah. Gitu. Wah, luar biasa nih. Terus pengumuman sebentar ya Pak Paulus ya. Boleh Pak Wawan silakan. Nah, mungkin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, next jam kita ada pada hari Rabu dengan tema terobosan dalam krisis, pembicara dari Pak Paulus Mulyadi. Beliau adalah pemilik tim Cibisware, juga seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk boleh menjangkau banyak jiwa. Mungkin kalau kesempatan kita punya waktu, boleh juga untuk bergabung bersama-sama dengan kami dalam Zoom meeting hari Rabu tanggal 12 Agustus ini dari jam 7. Demikian Pak Paulus. Terima kasih Pak Paulus. Terima kasih Pak Wawan untuk pengumumannya. Jadi Bapak Ibu silahkan diperhatikan pengumumannya yang mau bergabung dengan Zoom meeting pada hari Rabu ya, dengan pembicara Pak Paulus Mulyadi dari Bandung. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, sekali lagi masih ada waktu nih. Untuk materi mungkin nggak dibagikan ya Pak Evert, ada yang minta materi? Nanti saya edit dulu, yang bagian yang sensitif saya hilangin email sisanya. Oke, boleh. Ya, makasih. Sama-sama Pak. Oke, Bapak Ibu ada lagi? Nampaknya sudah pada jelas. Nampaknya udah pada jelas ini ya. Kalau sudah pada jelas, mungkin Pak Evert perlu menyampaikan semacam closing statement atau closing apa ya? Bagaimana pandangan-pandangan yang bisa Bapak sampaikan kepada kami-kami ini, para hamba Tuhan, untuk bergerak sesuai dengan panggilannya masing-masing begitu ya. Ya, saya cuma mau mendorong untuk kita para gembala ya, seperti apa yang kita merupakan apa ya,
kan nama kita Bless Indonesia Partnership ya. Jadi tapi udah dirubah nama jadi Berkat Insan Persada. Nah, karena bukan Indonesia lagi, Malaysia, puji Tuhan ya. Tapi intinya kan kita mau memberkati bangsa kita. Bagaimana kita mau memberkati bangsa kita? Ya, saya yakin bahwa orang Kristen nggak kekurangan berkat, Pak. Jadi kalau berdasarkan penelitian itu pengguna pajak pemberi pajak terbesar di Indonesia itu adalah orang Kristen dan orang Chinese. Itu penelitian. Dan pengguna pajak terkecil juga itu adalah orang Kristen juga sebenarnya berdasarkan penelitian. Jadi kita pemberi pajak terbesar tapi pengguna pajak terkecil di Indonesia. Jadi artinya kita sudah memberkati lewat pajak kita, gitu ya. Di Indonesia ini ya, teman-teman Malaysia nanti bisa lakukan riset sendiri. Nah, saya yakin bahwa berkat kita bukan cuma sekedar duit, uang, tapi berkat kita harus lebih kepada bagaimana ini ya. Coba deh kalau nyetir ya dari satu tempat ke tempat ya, pergi pelayanan, diundang ke gereja mana, coba lihat daerah ini nih kok nggak ada gereja, kok nggak ada tempat ibadah, ada orang Kristennya nggak. Nah coba kita taruh andai kata kita jadi orang yang terlahir dari latar belakang demikian, nggak kenal kebenaran, nggak kenal keselamatan, apakah kita nggak tergugah gitu untuk melihat gimana nih caranya supaya mereka kenal Tuhan. Saya sampaikan kepada beberapa teman, kita bolak-balik Toraja, pelayanan Toraja, Mamasa. Sementara kabupaten sebelum Toraja, Enrekan kita nggak pernah sentuh loh. Kita ke Mamasa, kita nggak pernah sentuh yang namanya Polewali. Orang-orang Polman kita nggak sentuh gitu. Kita benar-benar mau penginjilan atau kita cuma mau istilahnya dilihat keren gitu. Nah menurut saya ini harus jadi pertanyaan daripada diri kita. Kita bersyukur bahwa ratusan tahun lalu ada orang-orang yang dari Belanda, dari Jerman datang dan menyentuh suku kita yang dari Batak, dari Manado, dari Ambon. Dan ya Anda yang bukan berlatar belakang Kristen, ya puji Tuhan bahwa Tuhan membawa Anda untuk kenal Tuhan. Tapi bagaimana dengan suku-suku yang udah ratusan tahun di Indonesia dan gereja kita sudah belasan tahun, puluhan ada di situ. Tapi apa yang kita lakukan? Apa kontribusi kita? Kalau kita benar-benar berkata bless Indonesia, apakah kita cuma mau main gereja-gerejaan terus? Nah, menurut saya ini yang harus jadi pemikiran kita semua. Coba benar-benar sadarin bagaimana caranya supaya tempat-tempat tersebut bisa kenal Injil. Nah, nanti kalau misalnya mau sharing-sharing sama saya terbuka. Nanti bisa dibagikan nomor WA saya oleh admin. Ya, mari kita sama-sama benar-benar bless Indonesia supaya benar-benar Indonesia bisa kenal. Demikian pernyataan saya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Evert untuk sharingnya dan untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sangat membantu kita semua memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan lewat gereja yang ada di Makassar dan juga berkembang kepada pelayan-pelayan kepada suku terabaikan di berbagai tempat yang ada di seluruh Sulawesi. Ini saya percaya ini akan menjadi inspirasi buat kita semua untuk menangkap apa yang menjadi maksud Tuhan bagi gereja Tuhan, bagi kita semua dengan metode atau yang cara yang berbeda-beda. Karena saya percaya, seperti yang dikatakan Pak Evert tadi, setiap kita punya panggilan yang berbeda-beda, kita punya metode yang berbeda-beda, tetapi prinsipnya sama, bagaimana kita fokus kepada manusia, fokus kepada jiwa untuk mereka kita layani, mengenal kebenaran. Pak Wawan, apakah kita akan mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini? Ya, boleh semua Bapak Ibu, terima kasih untuk atensinya, terima kasih Pak Evert untuk firman Tuhan dan materinya. Mungkin Pak Fer kebetulan ada perlu, tidak bisa menutup. Saya boleh minta Pak Kenny Tam untuk boleh tutup kita semua dalam doa, Pak Kenny.